Assalamualaikum, ini Zona Ozan dan kali ini hari Ahad 20 Oktober 2024 Ba'da maghrib ini jam 6 setengah 7 lebih ya. Nanti Isya bertepatan di Aula Kelurahan Kalisari, Jakarta Timur, Pasar Bo Jakarta Timur, akan ada pemilihan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kalisari. Jadi semua pemuda di Kelurahan Kalisari akan berkumpul di sana. Mau tahu keseruannya seperti apa? Mau tahu keseruannya seperti apa? Ayo kita lihat. Ayo kita dokumentasiin, oke? Jadi sekarang jam setengah 7 lewat. Mau berangkat, belum pakai motor, jalan aja. Karena melihat sepertinya suasananya ramai, motor ramai, takut nggak bisa keluar, kita masukin aja motor. Karena TKP pencoblosan deket 1 RT sama saya. Motor dulu, oke? Ini kita bawa perlengkapan, mungkin ada yang butuh. Dianterin sama bokap. Bokap toko Kalisari. Bapak Haji Umar. Hah? Pemilihan ketua. Nyangkut. Ini bagian dokumentasi ini. Oh enggak ada kayak inian debat apa segala macam. Mal Hayati ini. Ini apa nih? Apaan nih? Regis dulu ya? Regis dulu Mbak ya? Iya, regis dulu. Iya. Ini nggak usah iniin KTP lagi. Nggak usah. Aku tadi ada udah. Kalau misal nitip KTP itu bisa apa enggak? Enggak. Oh, nanti ditandain kok di sini terstrip. Udah ya? Apa lagi dah? Satu doang. Satu doang. Akhirnya seperti berlian. Izin saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kemarin putusan kami adalah KKT RW sebanyak 6 orang. Betul? Putusan karena kelurahan sebelumnya kalau pada Tadi itu siapa Jan? Mana? Tadi. Pak Haji Bukhari. Jadi itu Pak Haji Bukhari. Iya, dia di Bamus apa sekarang jabatannya? Dewan, mungkin kayak Dewan Pertimbangan juga deh. Ya sekarang saat ini di Bamus aja. Bamus Badan Musyawarah adat Betawi. Cuman mungkin kita perlu ketahui juga ya. Dia tuh beliau pernah jadi ketua Karang Taruna Kalisari. Kalisari. Ada masanya zaman dulu nggak tahu. Tahun 99. Beneran Jan? Enggak tahu Bang, enggak salah aja dulu. Ya pokoknya pada masanya. Lagi Sup? Jadi mana? Dalam. Apa ini? Sup. Bukan kapannya dia? Mas Karang Taruna, pembacaan tata tertib dan syarat-syarat oleh Kirim Komite, pembacaan peraturan dan persyaratan pencoblosan. Selanjutnya adalah pemaparan visi-misi dari selanjutnya adalah tanya jawab. Selanjutnya adalah pemilihan suara, pengumpulan suara serta penghitungan suara. Selanjutnya adalah sambutan ketua dan ibu lurah dan kasatpol studi sosial. Dan yang terakhir adalah dokumentasi dan penutupan. Adalah selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib dan syarat-syarat oleh steering committee. Kepada steering committee kami persilakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian, maaf sebelumnya ada keterlambatan dari saya pribadi. Pada malam hari ini 20 Oktober 2024 kita melakukan pemilihan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kalisari periode 2024-2029. Sebetulnya Karang Taruna Kalisari ini ketuanya itu sudah mundur atas nama Rashid 20 Juni 2023. Jadi kurang lebih selama setahun sebenarnya ada kekosongan di Karang Taruna Kalisari, dan ini adalah momen yang penting buat warga Kalisari, terutama buat anggota Karang Tarunanya, karena bagaimanapun kepengurusan Kalisari dikembalikan lagi kepada warga Kalisari. Kami dari kecamatan tidak bisa mengatur sepenuhnya tentang Karang Taruna Kalisari. Baik para hadirin sekalian, dengan ini hari Minggu 20 Oktober 2024 pukul 19.52 Karang Taruna Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasarbo mengadakan musyawarah warga Karang Taruna Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasarbo Jakarta Timur periode 2024-2029 resmi saya buka. Selanjutnya saya akan membacakan tatib. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Yang pertama, musyawarah warga Karang Taruna Kelurahan Kalisari tahun 2024 dalam tanda tertib ini disebut sebagai MWKT Kelurahan Kalisari yang merupakan forum tertinggi dalam organisasi Karang Taruna Kelurahan Kalisari. Poin kedua, musyawarah warga Karang Taruna Kelurahan Kalisari diadakan sekali dalam 5 tahun dan berkenaan dengan tahun berakhirnya masa jabatan kepengurusan sebagaimana diatur dalam Permensos RI nomor 25/HUK/2019. Sepakat? Bab 2, tugas dan wewenang peserta sidang. Pasal 2, poin 1, memilih ketua Karang Taruna Kelurahan Kalisari periode 2024-2029. Poin 2, membentuk formatur. Sepakat? Bab 3, peserta musyawarah. Pasal 3, peserta musyawarah warga Karang Taruna Kelurahan Kalisari terdiri dari utusan Karang Taruna UKKT RW sebanyak berapa di sini? Ada berapa unit yang datang? 11. Bukan total yang hadir hari ini. Ada berapa unsur? UKKT Karang Taruna, putusan Karang Taruna UKKT RW sebanyak 6 orang. Itu 6 orang ya. Oke. Putusan Karang Taruna Kelurahan sebanyak Karang Taruna sebelumnya ada yang hadir periodenya Rashid atau tidak ada? Tidak ada ya. Oke. Berarti kita anggap menggunakan putusan Karang Taruna UKKT RW. Sepakat? Selanjutnya bab 4 hak dan kewajiban peserta. Pasal 4 poin 1, peserta musyawarah warga Karang Taruna Kelurahan Kalisari memiliki hak bicara. Poin 2, setiap peserta dalam menyampaikan pendapatnya harus mendapatkan izin dari pimpinan sidang. Poin 3, dalam penyampaian pendapat, usulan, saran dan kritik hendaknya langsung pada pokok permasalahan dan tidak bertele-tele. Poin 4, peserta musyawarah warga Karang Taruna Kelurahan Kalisari dapat mengajukan pertanyaan, usulan atau pendapat baik secara lisan maupun secara tertulis atas persetujuan pimpinan sidang. Poin 5, peserta musyawarah warga Karang Taruna Kelurahan Kalisari memiliki hak suara 1 untuk setiap delegasi. One delegation one vote. Sah? Sepakat? Bab 5, quorum dan pengambil keputusan. Pasal 5 poin 1, musyawarah dianggap sah apabila dihadiri oleh 1/3 dari jumlah putusan tabung karya Karang Taruna Kelurahan Kalisari. Poin 2, apabila tidak memenuhi quorum sidang diskors selama 2 kali 5 menit. Poin 3, apabila diskors selama 2 kali 5 menit tidak memenuhi quorum, maka sidang dapat dilanjutkan dengan keputusan yang diambil sah mengikat. Sepakat? Oke, poin bab 6, tata cara pengambilan keputusan. Pasal 6 poin 1, pengambilan keputusan musyawarah warga Karang Taruna Kelurahan Kalisari dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai,
maka pengambilan keputusan dilakukan melalui voting suara terbanyak. Poin 2, apabila menyangkut orang, maka pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia. Poin 3, apabila setelah pemungutan suara menyangkut orang, hasil suara sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang kembali. Poin 4, apabila setelah pemungutan suara diulang dan hasil suara yang tetap sama banyaknya, maka keputusan selanjutnya diserahkan pada pimpinan sidang. Semangat. Bab ke-7, pimpinan sidang. Poin 1, pimpinan sidang musyawarah warga Karangtaruna Kelurahan Kalisari terdiri dari 3 orang, yaitu 1. Itu para hadirin sekalian, tolong disimak ya, Bapak Ibu pemuda-pemudi, tolong disimak di pemaparan visi misi calon kita. Nomor urut 1 Duha Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada seluruh warga Kelurahan Kalisari yang telah hadir pada malam ini pada waktunya untuk datang ke pemilihan ketua Karangtaruna. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Duha Aulia Putra sebagai calon ketua Karangtaruna dari nomor 1. Di sini saya membawa visi menjadikan Karangtaruna yang progresif dalam menjalankan fungsinya sebagai pemberdayaan kepemudaan serta kepedulian terhadap lingkungan sosial masyarakat yang berintegritas. Kemudian di sini saya juga membawa misi yang pertama, yaitu membentuk dan meningkatkan pemuda yang berkarakter kritis, kreatif, inovatif, dan kerja nyata. Kedua, menjadikan Karangtaruna sebagai wadah informasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, mewujudkan jalinan kerjasama antar lembaga pemerintah dan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial. Maaf, saya ulangi. Yang ketiga, mewujudkan jalinan kerjasama antar lembaga pemerintah dan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial. Selanjutnya yang keempat, mempererat hubungan yang baik antara pengurus Karangtaruna dengan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa loyalitas serta bangga terhadap Karangtaruna dan warga Kalisari dan memahami peran fungsi pemuda bagi kehidupan masyarakat. Mungkin itu 5 misi dari saya. Satu lagi harapan dan dari saya, siapapun nanti ketuanya, semoga Karangtaruna Kelurahan Kalisari dan pemuda Kalisari tetap bersatu dan aktif kembali. Kurang lebih dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pemaparan visi misi oleh calon nomor urut 2 kepada Andre Bianca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetiakawanan sosial. Salam kesetiakawanan sosial. Izin sebelum saya bacakan visi misi, saya ingin mengajak teman-teman semuanya, kawan-kawan seperjuangan, pemuda-pemudi Kalisari untuk berdiri dan membacakan Sumpah Pemuda karena sebentar lagi kita mau peringati Hari Sumpah Pemuda. Dimohon untuk berdiri semuanya. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia
Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andre Bianco Susanto. Saya di sini sebagai nomor urut 2, calon ketua Karang Taruna Kelurahan Kalisari. Saya di sini sudah menyusun visi dan misi. Visi saya adalah menjadikan Karang Taruna Kelurahan Kalisari sebagai organisasi pemuda yang kuat, peka, inovatif, dan berdaya guna yang mampu menjadi wadah untuk membina karakter anak muda, mengembangkan potensi, dan serta menjadi mitra strategis bagi berbagai pihak yang ingin masyarakat Kalisari khususnya pemuda lebih baik ke depannya. Lalu saya sini akan membacakan misi saya. Misi saya adalah mewujudkan Karang Taruna Kelurahan Kalisari menjadi organisasi yang solutif dan adaptif. Nomor 2, misi saya adalah memperkuat solidaritas antar pemuda dan kekeluargaan se-Kalisari. Nomor 3, misi saya adalah menjalin kerjasama kepada seluruh instansi maupun organisasi yang mau peduli terhadap anak muda Kalisari. Nomor 4, mengembangkan potensi kreativitas melalui kegiatan-kegiatan yang nantinya akan saya buat dari kesenian, olahraga, wirausahaan, dan tetap menyisipkan nilai spiritual pada semua kegiatan bersama. Terima kasih kepada calon nomor urut 2. Selanjutnya dapat laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Azadi dan Ali. Saya selaku calon Ketua Karang Taruna Kelurahan Kalisari dari nomor urut 3. Saya mempunyai visi misi apabila saya terpilih menjadi Ketua Karang Taruna Kelurahan Kalisari. Visi saya adalah menjadikan Karang Taruna Kelurahan Kalisari sebagai tempat atau wadah sebagai sarana aspirasi, inovasi, dan kreativitas dalam mewujudkan lingkungan yang unggul dan berkarakter. Saya juga mempunyai misi. Misi saya yang pertama adalah menjadikan organisasi Karang Taruna Kelurahan Kalisari yang smart, sigap, menarik, antusias, rajin, dan terampil. Yang kedua adalah mengajak seluruh pemuda Kalisari untuk membuat atau mengikuti seluruh kegiatan yang positif. Yang ketiga adalah merangkul dan selalu mendukung semua kegiatan positif para pemuda di wilayah Kelurahan Kalisari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama nomor 3 kita wujudkan aksi nyata, tidak hanya kata. Terima kasih. Jadi itulah visi misi dari setiap calon kita nomor urut 1, 2, dan 3. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sesi ini akan dibatasi karena waktu ya. Pertanyaan pertama akan ditanyakan nanti oleh stakeholder dan tamu undangan. Dan 2 pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh para pemuda-pemudi Kalisari yang telah hadir di aula kelurahan ini. Untuk ketiga calon, silakan bisa berdiri di depan.
untuk ketiga para calon. Siap-siap ya pemuda-pemudi, disiapkan pertanyaan, hanya 2 pertanyaan. Hanya 2 pertanyaan untuk pemuda-pemudi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan, nama saya M. Musni selaku calon ketua RT terpilih. Di sini saya ingin menanyakan kebijakan apa yang akan saudara rumuskan agar posisi kepengaturan menjadi lebih strategis dan bisa diandalkan dalam bersinergi bersama Dinas, Babinsa, dan Kelurahan Kalisari. Coba tolong diapakan masalah calon ini. Terima kasih. Izin pengundian untuk menjawab diberikan waktu 90 detik untuk para seluruh jawab. Dimulai saat Anda berbicara. Izin menjawab kebijakan apa yang akan saya laksanakan untuk bersinergi dengan para Binaskol, Babinsa, dan Kelurahan. Kebijakan yang akan saya buat yaitu kita akan mengadakan sebuah kegiatan yang rutin, tentunya diadakan entah silaturahmi atau pelatihan atau bentuk seminar untuk saling berhubungan baik dengan para lembaga-lembaga pemerintahan seperti Babinsa, Binaskol, dan Kelurahan. Tentunya hal itu diperlukan karena tidak bisa berjalan tanpa dia, dan juga kita akan menjalin hubungan juga tentunya dengan warga Kalisari dan masyarakat, tidak hanya dengan lembaga-lembaga pemerintahan tersebut. Mungkin itu saja menjawabnya. Oke, baik. Jawaban dari saya untuk bagaimana caranya kebijakan dan kolaborasi akan terjalin. Mungkin yang pertama adalah kita harus membuat forum group discussion dulu dengan seluruh pemuda dan seluruh elemen yang ada di Kalisari. Bagaimana caranya kita bisa bersatu kalau semua kebijakan yang dibuat dari kelurahan, dari karang-taruna tingkat kecamatan sampai dengan tingkat bawah itu tidak menghadirkan seluruh elemen pemuda yang ada di Kalisari. Bagaimana? Jadi kebijakan saya adalah intinya ketika saya menentukan kebijakan, saya akan mengajak seluruh elemen bermusyawarah bagaimana kebijakan ini supaya bisa menghadirkan seluruh keinginan, kebutuhan daripada seluruh pemuda di Kalisari ini. Jadi kebijakan saya adalah saya mengajak seluruh mengambil keputusan dan turut andil dalam semua kegiatan Karang Taruna di tingkat Kelurahan Kalisari. Baik, izin menjawab Bapak. Untuk hal yang pertama itu saya akan bekerja sama dengan seluruh jajaran dari Babinsa atau Binaskol di Kelurahan Pasar Bo. Seperti misi saya yang pertama itu, saya selalu merangkul dan mendukung apapun kegiatan yang dibuat oleh para pemuda wilayah Kelurahan Kalisari. Dan di situ juga kita pasti membutuhkan bantuan dari elemen-elemen tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, sudah puas belum dengan pertanyaannya dan jawabannya?
Jadi kita kasih lagi 2 pertanyaan lagi. Siapa pemuda-pemudi yang ingin bertanya di sini? Oke, silakan disebut namanya, RW ya juga ya. Saya Alina Sari dari RW 2. Pertanyaannya, langkah-langkah apa yang akan coba lakukan untuk dapat merangkul seluruh pemuda Kalisari sekaligus pengembangan potensi mereka? Terima kasih. Oke, sudah jelas pertanyaannya? Oke, silakan dijawab. Ya, saya izin menjawab pertanyaan mereka. Langkah-langkah apa saja yang akan saya pakai dan gunakan untuk merangkul para pemuda dan juga mengembangkan karakter-karakter. Jadi langkah yang saya pakai, saya bersama para anggota Karang Taruna yang terpilih nantinya, kita akan mengunjungi salah satu tempat nongkrong-nongkrong yang ada di seluruh wilayah Kelurahan Kalisari, karena pada umumnya warga pemuda-pemuda Kalisari ini berbaur di manapun. Mungkin ada yang di luar Kalisari juga, ada yang mungkin saya akan nyamperin ke tempat-tempat nongkrongan seperti kopi shop atau warkop dan juga untuk warga pemuda yang suka nongkrong di luar, mungkin salah satu caranya kita mengadakan perkumpulan yaitu untuk pemuda-pemuda yang bertujuan kegiatan-kegiatan positif, dan untuk pengembangannya yaitu para pemuda jika punya bakat dan itu mungkin akan dijalankan kegiatan-kegiatan yang mengembangkan para bakat-bakat tersimpan yang ada di pemuda. Sebagai karakternya tentunya kita akan menyalurkan, jadi bakat-bakat yang ada itu tidak terbentang begitu saja, akan keluar dan akan bakat-bakat yang dimiliki itu akan lebih aktif. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Oke, langkah-langkah yang akan saya laksanakan untuk merangkul seluruh pemuda, yang pertama adalah ada di dalam program unggulan saya. Program unggulan saya adalah pertama, mengadakan rapat dengar pendapat untuk yang bertujuan menampung seluruh aspirasi dan keinginan ataupun kebutuhan para pemuda. Itu satu. Yang kedua, untuk merangkul seluruh pemuda, saya berkaca kepada kasus COVID-19 itu yang saya lihat, dia membuat sistem konflik, yaitu konflik musuh bersama. Jadi Kalisari ini pemudanya harus dibikin konflik, tapi konflik yang positif. Konfliknya seperti apa? Tawuran, narkoba, sifat malas daripada pemuda. Jadi kita angkat kasusnya dulu, itu sebagai musuh bersama. Ketika musuh bersama itu sudah diketahui oleh seluruh pemuda, nantinya semuanya kita akan bersatu padu untuk melawan semua itu. Karena Kalisari ini yang terkenal hanya tawuran dan narkobanya, tapi apa anak muda? Kita mau sebagai muda. Maka daripada itu, yang saya kedepankan adalah pertama, mengedepankan rapat dengan pendapat, menampung seluruh aspirasi. Yang kedua adalah membuat musuh bersama, konflik musuh bersama untuk kirim satu tujuan kemana arah kita pemuda ini. Yang ketiga, saya harus membuat event yang melibatkan seluruh pemuda karena apa? Dari sebuah event yang dibuat selalu menghadirkan kebersamaan, susah senang bersama, dan tahu bagaimana caranya menghadapi karakteristik pemuda yang ada di Kalisari. Terima kasih. Baik, izin jawab dari saya. Langkah-langkah saya untuk merangkul seluruh pemuda di wilayah Kelurahan Kalisari itu tergabung dalam misi saya juga, yaitu merangkul dan selalu mendukung. Caranya bagaimana? Kita bersilaturahmi, seluruh anggota Karang Taruna Kelurahan Kalisari bersilaturahmi ke tongkrongan-tongkrongan yang ada pemuda Kalisarinya, dan kita di situ akan berdiskusi, entah itu mengajak atau kita membuat suatu event yang sangat amat positif. Dan disitulah kita mulai terbangun untuk kepemudaannya di wilayah Kalisari. Sekian dari saya. Bisa satu pertanyaan lagi dari Bunda Budi? Selamat malam semuanya.
Kelana Masalah Kalisari dari Dua Kalisari. Pertanyaannya untuk ketika awal Ketua Orang Kalisari, apa langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk meningkatkan citra dan reputasi organisasi di mata masyarakat? Terima kasih. Ya, izin dijawab. Pertanyaannya itu bagaimana langkah-langkah yang saya ambil untuk membuat citra baik organisasi di bagi masyarakat. Ya, Mas. Ya, pertama orang-orang tuh mengenal Karang Taruna itu merupakan kegiatan mention orang-orang kebanyakan mengenal Taruna. Kegiatan itu yang berhubungan dengan kebebasan itu Gana. Mungkin kebanyakan orang mengenal Karang Taruna itu seperti itu. Padahal sesungguhnya Karang Taruna itu merupakan organisasi sosial itu yang meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan masyarakat, sosial, kebudayaan. Tidak hanya berupa 17-an saja. Jadi cara saya untuk meningkatkan citra Karang Taruna di lingkungan masyarakat itu dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif. Misalkan contohnya event-event tentang budaya-budaya yang ada di Kalisari. Apalagi kita khususnya Kalisari itu sebelumnya sudah ada sering-sering event Betawi, ya kan? Nah, kemudian mungkin saya aktifkan kembali event-event seperti itu. Kemudian juga kita akan mengadakan kegiatan yang sudah lama mati, yaitu seperti pekan-pekan olahraga, yaitu yang diadakan untuk seluruh warga Kalisari. Dengan aktifnya Karang Taruna ini, semoga kegiatan-kegiatan yang sudah ada dulu kembali aktif dan menyatukan dan membuat citra baik Karang Taruna di Kalisari. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baik. Oke, jawaban dari saya yang pertama adalah untuk bagaimana caranya meningkatkan citra baik reputasi Karang Taruna di masyarakat Kalisari. Yang pertama adalah satu, kita harus buat karya, kawan-kawan semuanya. Kita harus buat karya yang bisa dilihat. Pertama, yang saya inginkan adalah Karang Taruna ini sangat, Kalisari ini tepatnya sangat kritik dan sangat krisis identitas. Tidak ada codet, ada salad. Di Depok ada blimbing, di Kalisari ada apa? Nggak ada apa-apa Kalisari. Jadi saya inginkan adalah Gentong Kalisari yang ada dua itu, kita harus buat identitas Kalisari. Bagaimana caranya? Bagaimana dananya? Ayo kita galang dana bersama-sama. Kita tagih para perusahaan-perusahaan yang ada di Kalisari ini. Ayolah berguna buat masyarakat Kalisari. Itu yang saya inginkan. Pertama itu. Yang kedua adalah membalikan fungsi SKKT. Bagaimana fungsinya? Tempat berkumpulnya anak muda. Karena lagi-lagi Kalisari nggak punya tempatnya. Di mana anak muda Kalisari bisa kumpul? Nggak ada. Hanya di coffee shop dan warkop-warkop. Nggak ada lagi tempatnya. Mari kita bareng-bareng sama-sama kita canangkan bagaimana adanya wadah tempat untuk bagaimana anak muda bisa berkumpul bersama. Itu akan saya pastikan reputasi Karang Taruna akan bagus di masyarakat ketika semua kebutuhan terpenuhi. Baik, dari saya izin menjawab. Langkah-langkah untuk meningkatkan citra Karang Taruna Kelurahan Kalisari. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi, perkembangan zaman pasti selalu meningkat. Dari sini kita bisa memanfaatkan seperti sosial media, TikTok, Instagram, YouTube, dan segala macam. Dari situ kita membuat kreativitas. Contohnya seperti kita membuat film pendek ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan citra Karang Taruna Kelurahan Kalisari. Sekian dari saya. Oke, baik, terima kasih untuk para ketiga calon di persidangan itu kembali. Untuk tangannya dong. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan sidang kata tadi serta diskurs. Pada studi komite kami persilakan.
Jadi tadi udah visi misi dari tiap bakal calon 1, 2, 3. Habis itu tata tertibnya sidang lanjut lagi. Cuman masih ada beberapa keputusan yang janggal sehingga kembali diskors lagi 1 kali 5 menit. Itu dari kalau nggak salah ya yang gue tangkap ya, Kalisari ada 10 RW, yang datang baru 5 RW. Harusnya 5 plus 1. Yang bisa hadir itu 6. Seharusnya bisa lanjutin, cuman ini baru 5. Ya gitulah yang gue tangkap. Jadi belum bisa dilanjutin untuk melakukan pencoblosan. Mungkin bisa jelasin nak kenapa ini bisa di skor? Jadi kalau dari yang kita tadi dengarkan ya Bang, dari si SC-nya, dari poin pemimpin sidangnya, dia bilang itu bahwa ini tidak memenuhi quorum dari 10 RW yang ada di Kalisari. Jadi yang baru hadir itu baru ada 5 RW dari 10 RW yang ada di Kalisari. Sehingga sidang sekarang ini lagi diadakan namanya lobby ke pihak-pihak RW yang tidak datang. Lanjut. Ya, apakah mereka setuju, apakah mereka tidak? Karena mereka ini nggak datang. Jadi pemimpin sidang ini masih belum bisa memutuskan. Ini bukan sah ya istilahnya kayak fair ya, fair karena 10 RW bawa nama Kalisari dari ke bawahnya itu RW gitu. Jadi makanya sekarang lagi dari lobbying bahwa ketika 5 RW yang tidak hadir ini, yang tidak ada daftar hadir, tidak ada namanya, ketika hasil ini sudah keluar, mereka setuju atau tidak. Itu sih yang lagi di lobbying oleh pihak panitia pelaksana. Kita doakan semoga ada hasil yang terbaik ya Bang ya. Karena ketika molor lagi hasilnya akan lama lagi. Kita butuh secepatnya pemimpin dari Kalisari. Itu cukup. Maju pemuda. Betul. Sangat. Kita tunggu hasil akhirnya. Kasih ya. Siap. Iya ya ulang gue gini amat. Apakah keberatan ini kan di sini didominasi oleh 1 RW. Jadi apakah perwakilan dari RW 3 sampai RW 11 keberatan kalau misalnya sidang ini dilanjutkan dengan total semua suara yang ada di sini? Ya, untuk suara yang ada semua ini saya keberatan. Iya. Dari jumlah audiens yang di sini juga kita pasti keberatan karena ini sangat jomplang banget. Enggak, jadinya kalau seperti ini, mana sini? Suasana jadi gak enak. Belum kan jangan mengarahkan forum ini ke arah sana. Saya tahu banget ini sejarah. Saya nanya dulu. Enggak, bisa siap, stop. Saya minta bicara itu dong. Sorry banget nih, sorry banget Presiden. Saya sebelum mau jadi ketua calon, saya kawan-kawan semuanya dari RW lain, saya sangat netral beneran. Sebelum saya jadi calon, saya mengajak Abang Ali dan Abang Burhan jadi calon. Dengarkan dulu, saya mau situasinya yang tahu Kalisari adalah kita sendiri. Jangan kita ngikutin apa arahan forum. Teman-teman harus punya kasih sumpah. Gue ngajak Ali. Saya mengajak untuk apa? Kenapa? Gini. Ini Presiden. Sebelum saya jadi calon saat ini, saya adalah ketua panitia yang pertama untuk mengadakan ini. Karena apa? Saya sangat khawatir
pemuda nggak ada yang akomodir. Itu yang pertama. Yang kedua, saya inginkan MUMKT ini berdasarkan dengan budaya yang ada di Kalisari. Makanya kenapa pemuda judulnya ada pemilihan pemuda Kalisari, itu tagline yang kita ambil. Jadi dari awal sudah sampaikan bahwasanya kita nggak mau pandang dari RW mana, tapi kita mau cari mana yang benar-benar serius untuk kita membangun Kalisari. Itu yang penting kita lakukan. Yang ketiga, jangan berpikiran bahwasanya RW 2 lebih bagus, lebih banyak datang, itu yang paling bagus. Enggak juga. Kalau teman datang segini nggak bisa bantu saya nanti ke depannya, bagaimana coba? Itu diperhatikan. Jangan cuma hadir, pilih, habis itu pulang, tapi nggak mau bangun Kalisari bersama-sama. Kita bertiga semua harus untuk bangun Kalisari bareng-bareng. Yang dipandang, ini RW 2 banyak itu akan dilakukan seperti itu. Jangan dipandang seperti itu. Saya mohon jangan dari situ para panitia. Jangan diarahkan forumnya ke arah situ. Jangan tolong, jangan diarahkan. Kita dari awal sepakat ini memilih pemimpin pemuda di Kalisari, bukan memilih daripada RW mana yang lebih baik. Itu Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Ya, bisa lanjutin. Terakhir nih ya, kayaknya juga karena di sini banyak miskomunikasi, saya mau tanya dulu nih. Dari RW 1 ada tadi benar, oke? Boleh berdiri banyak ini sebentar doang, saya nggak tahu lama. Mbaknya sepakat kalau misalnya ini Mbak mau ke RW 1 ya, bahwa yang memilih itu berdasarkan seluruh yang hadir. Sepakat? Sepakat, oke. RW 1 sepakat ya, berarti semua teman-teman silakan duduk. RW 2 saya minta satu aja, selain Aan. Siapapun. Oke, jadi kamu saksi kan tadi? Enggak bisa, yang lain. Jangan Bapak. Jangan. Sepakat. Oke, silakan dulu. RW 3 ada perwakilannya. RW 3. Oke, sepakat kalau semua. Enggak. Oke. Terus RW 5 mana? Sepakat atau tidak? Sepakat. Oke. 8 atau 11. 11 kalau ada 8 dulu deh. 11 satu orang bicara. Sepakat ya, benar ya? Kalau pemilihan itu diambil dari seluruh suara yang ada di sini. Sepakat. Maksudnya berarti tidak mewakili. Jadi secara
calon ini hanya boleh 1.000 orang yang mewakili, tambah LPR dan yang tidak mewakili. Sebenarnya kesepakatan di situ. Kalau memang sepakat semuanya oke, semua yang hadir semuanya mau suara. Saya nggak mau di belakang itu ketika ada yang misalkan saudara saya terpikir, oh dia kan yang datangin prestasinya banyak suara, gua nggak mau kayak gitu. Jadi kalau musyawarah kita bisa sepakatin, kalau kita udah sepakat, baru kita mulai benar. Jangan sampai kita tetap jalanin 5 tahun ini, kita belum sepakat, tapi pasti akan kita akan ada dari kemudian tahun ini kok kita ambilkan kita hadir atau semuanya sama rata kita kumpul. Itu aja, biar ya. Kita pokoknya itu, apakah mau kita semuanya atau perwakilan ini yang sedikit yang hadir dari yang mencalonkan ya, mencalonkan itu aja. Tapi kalau secara itu kita sudah bisa jalan. Mau dia datang atau enggak, kita sudah bisa datang, kita sudah memberikan undangan. Kita tapi jadi kita yang bisa hadir, kita akan bisa membuka, kita bukan perlu datang. Kita tinggal sepakati untuk berapa orang yang bisa memilih. Mau semuanya atau enggak, saya begitu harus sepakat dulu semua. Gak ada yang lagi, mau sepakat seluruhnya atau ditentukan. Para hadirin ya, kita mulai lagi aja. Berarti sepakat seluruhnya punya hak suara ya, disepakati bersama ya. Nah, saya butuh jawaban itu, disepakati dulu bersama. Gini. Lanjut. Mbak, kenapa tadi mau ngomong barusan? Barusan ngomong apa? Lanjut nggak apa-apa. Pada pukul 21.19 maka pemilihan ini resmi saya buka. Oke, berdasarkan kesepakatan bersama ya, di sini semua punya hak pilih. Berarti teman-teman silahkan melakukan pemilihan. Saya minta pemilihan tetap dilakukan dalam kondisi yang kondusif, tidak ada saling mengejek satu sama lain, tidak ada saling menyalahkan satu sama lain. Dalam kondusif dan teman-teman agar pemilihan bisa dilanjutkan. Oke, mekanismenya di sini adalah pencoblosan berdasarkan absen atau gimana? Panitia pencoblosan berdasarkan absen. Oke. Maka dari itu saya berikan kepada panitia untuk segera memilih. Teman-teman, untuk disaksikan ya, surat suara masih disegel ya. Saksi ada Pak Dikit tadi ya. Saksi masih disegel ya. Para pimpinan sidang semua, teman-teman. Kita buka di sini ya.
Gus habis. Dia gigi dia. Gagal king bam bam. Jadi kita hari ini lagi pemilihan ketua Karang Taruna Kalisari. Semoga siapapun yang dipilih, siapapun yang memiliki nanti akan diberikan sebuah dukungan dan semoga amanah, semoga bisa membawa Kalisari khususnya pemuda lebih baik. Amin. Siap. Bapak ini ngomong, jangan kebanyakan gerakan nih, Dar. Ini satu-satu lah. Kalau saudara-saudara Kalisari 15, lang 12. Wah, ayo dong. Ini nih. 12. Abang-abang kakak udah nyoblos ini. Mantap. Sana belakang ada orang nggak ya? Kalau baju kan gede. Jangan dulu loh, sepuluh segerobak. Jadi 3 bulan nih, terus sekarang 3 bulan. Wah, jangan. Oh, ini logonya dong. Nyadar ya kamera orang ya. Dia lu mau sakanya buka lu enggak kelihatan cuma ini doang. Bang Ojan belum kelihatan dari tadi. Udah pada nyoblos belum? Apa sih yang dicoblos? Apa nih acara apaan? Acara apaan? Acara musyawarah Itu ngapain kita di situ? Nyoblos. Nyoblos apaan? Nyoblos ketua Karang Taruna. Cat ini terespek kecil. Ya, ngopi dulu, ngopi. Jangan fokus. Biar nggak bayar cecok. Tim belakang panggung nih. Ini orang paling sibuk nih. Oke deh, kalau gitu. Tadi baju polisi ya, Bi. Udah pada nyoblos belum kakak? Belum. Ya, belum. Ketemu lagi sih. Abang balik ke dalam, kita hitung suara. Kondusif ya, kondusif ya. Mas Arif. Mas Arif. Halo, selamat malam rekan-rekan Zona Ozan. Kali ini ada MWKT di Aula Kelurahan Kalisari untuk memilih pemimpin ketua Kelurahan Kalisari. Jangan saya Lu mau kemana dalam dulu? Parah banget sih. Ini Zona Ozan. Ya. Halo guys,
Kali ini kita berada di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Wasarobo dalam rangka MWKT musyawarah warga Karang Taruna ya. Karang Taruna apa Kalisari? Karang Taruna. Semoga dengan adanya pemilihan ini ketua kita nih ya, ketua pemimpin kita di kelurahan nih makin amanah, makin bisa ngebangun Kalisari dah ya. Jadi lebih aktif, jangan tibang tawuran sama narkoba doang terkenal nih. Tapi pemudanya juga oke organisasinya ya, mantap. Kalau kuenya sama aja. Kalau sus kali nanggung nggak apa-apa. Kalau itu berat. Satu lagi. Dina RW 5, Rian RW 3, Ayu RW 3, Sulis RW 3, Intan RW 3. Apa tuh? Kaget tuh tiba-tiba. Mungkin kepada ketua yang terpilih nih sebelum ntar dibacain. Ya, intinya buat siapapun nanti yang terpilih, tujuan kita cuma satu, untuk memajukan Kalisari. Siap. Dan kita bertiga juga udah sepakat dari sebelum bulan ini. Kita bertiga niatnya cuma satu, untuk memajukan Kalisari. Itu doang sih, Bang. Ya. Siap, sama-sama. Saya persilakan Ibu Pemuda Taruni, silakan masuk. Pada ketua yang terpilih nanti Bang, harapannya. Semoga Kalisari bisa menyatu tanpa gangguan dari orang luar, dari rakyat di luar Kalisari. Terima kasih. Siapapun itu, prinsip. Masuk ke dalam untuk menyaksikan perhitungan suara. Weh Bang, Harapan pada ketua yang terpilih. untuk harapannya kepada ketua yang terpilih, semoga amanah, tanggung jawab, dan terus berkelanjutan gitu. Dan bergenerasi baik untuk pemuda Kalisari. Siapapun itu Bang. Iya, siapapun itu yang jadi nantinya. Kasih Bang. Nggak ada perpecahan. Siap. Bianco. Tidak mau selebrasi yang kemudian. Pendukungnya Ali. Tapi tetap siapapun nanti yang terpilih menjadi ketua, tolong didukung ya teman-teman. Untuk kebaikan kita bersama di Kalisari. Karena Kalisari juga butuh pemimpin yang akan menjalankan pemuda-pemudanya. Dan mudah-mudahan yang di sini juga yang belum ikut Karang Taruna atau belum ikut Karang Taruna bisa nanti dan ikut bersama kita di Karang Taruna Kelurahan. Oke? Jangan cuma ikut euforia doang. Jadi tetap kreativitasnya juga dijaga nanti. Misalkan kalau Karang Taruna RT boleh ikut, kalau RW boleh ikut. Kedua.
Dirasa apa itu? Oh, ada banyak dirasa. Surat suara tidak sah. Dua, sah ya? Satu. Dua. Dua, sah. Dua, sah. Tidak sah ya? Banyak tiga-tiganya. Satu sah. Sah ya? Sah. Satu. Menunggu nomor satu nih. Ada suaranya nih. Tiga. Sah. 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 Nomor tiga. Sah. Sah. Nomor tiga. Tangannya mana? Ada teknik. Satu sah itu sah. Dua sah. Ada. Satu sah. Sah. Tidak sah ya. Apa itu?
Oh, tiga-tiganya bolong. Oke, tidak sah, suara tidak sah. Satu sah. Satu sah, saksi sah. Dua sah. Dua sah. Dua sah. Satu sah. Dua sah. Dua sah. Satu sah. Sah, nomor satu. Dua sah. Dua sah. Ini kelewat Pak. Kelewat. Apanya kelewat tuh? Tidak, cuma kelewat. Robeknya. Kelewat kotak. Gimana saksi? Sah ya? Tetap sah ya? Oke. Sah. Tiga sah. Dua sah. Dua sah. Dua sah. Dua sah. Sah. Dua sah. Satu sah. Sah. Dua sah. Gimana? Kasih sah ya? Tiga sah. Sah. Tiga sah. Satu sah. Sah. Minum. Apa nih sedoger? Dua sah. Dua sah. Saya. Nanti dua sah. Dua sah. Sah. Satu sah. Satu sah ya? Dua sah. Satu sah. Sah. Dua sah. Tenang Cat, dua lagi Cat. Dua sah. Dua lagi Cat. Dua sah. Dua sah. Satu sah. Satu sah ya? Dua sah. Dua sah. Dua sah. Dua sah.
Saya dulu ya. Satu lagi kan. Dua, sah. Dua sah ya. Sah. Dua sah. Tiga sah. Sah. Satu sah. Sah. Satu sah. Sah. Dua sah. Terakhir nih. Dua sah. Oke. Alhamdulillah perhitungan suara telah selesai. Kita akan menghitung total dari setiap calon. Oke, kita lihat ya hasil perhitungan suara dari ketiga calon. Kita terlebih dahulu ke surat suara yang tidak sah. Itu ada apa? 3, jumlahnya 3 surat suara tidak sah. Untuk calon nomor urut 3 yaitu Azani dan Ali mendapatkan 11 suara. Tepuk tangan. Untuk calon nomor urut 1 Duha Aulia mendapatkan perolehan suara 25 suara. Dan calon nomor urut 2 Andre Bianco memperoleh suara 75 suara. Jadi setelah kita lihat hasilnya yang terpilih siapa teman-teman? Andre Bianco. Selamat untuk Andre Bianco. Tanda tangan.
Ketua Panitia, Sekretaris, anggota, saksi 1 dan saksi 2 boleh tanda tangan di surat-surat. Tadi foto ya, aku direkam. Nah, setelah ini kami kembalikan terlebih dahulu kepada steering komite. Steering komite dipersilakan masuk Bang Zaki. Kali saya buka. Setelah pemilihan, sini berarti suara nomor 1 25. Suara nomor 2 75, suara nomor 3 11. Berarti total suaranya ada 114. Ini disepakati oleh bersama? Sepakat ya? Oke. Maka dengan demikian sudah ditentukan. Boleh untuk calon ketuanya? Kemudian boleh berapa? Oke teman-teman, ini sudah disepakati berdasarkan keputusan bersama dari RW yang datang pada hari ini sesuai dengan jumlah peserta yang hadir didapatkan 75 suara untuk dia. Selanjutnya pertanggal 20 Oktober pukul 10:24 telah resmi Bang Bian menjadi Ketua Karang Taruna Kelurahan Kalisari periode 2024-2029. Oke, dengan demikian MKT-nya saya tutup. Saya mewakili SC, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya kita beri sambutan dulu ke ketua terpilih kita, yaitu Andre Bianco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetiakawanan sosial. Salam kesetiakawanan sosial. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemuda dan pemudi, Bapak Ibu yang telah hadir pada malam hari ini. Yang terhormat Ibu. Ya, yang terhormat Ibu Kasih Kesra, Bapak Denis, Bapak RW2 Pak Budi, tokoh masyarakat, Bapak Ibu Wari, Pak Jaka, dan Bapak yang tidak disebutkan satu persatu, tanpa mengurangi hormat saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia MKT yang telah mengadakan acara ini. Dan juga terima kasih kepada kantor kecamatan Pasar Rebo, Menjaki dan tim. Pertama-tama yang saya sampaikan bahwasanya adalah saya ingin mengajak Mbak Duha dan Ali juga maju depan bersama-sama saya di sini.
Baik, kami bertiga mungkin dari banyaknya pemuda Kalisari yang masih hatinya ingin membangun sebuah Kalisari dengan baik untuk pemuda Kalisari. Saya juga ingin berikan tepuk tangan juga kepada Ruha dan Bang Ali yang sudah disampaikan. Kita sepakat bahwa dari ruangan ini bahwasanya tidak ada lagi perbedaan terkait mana yang lebih baik atau mana yang lebih hebat, tapi kita kedepankan ini adalah tujuan bersama bahwasanya pemuda Kalisari harus maju dan mempunyai wadah yang tepat untuk kita bersama. Mudah-mudahan dengan adanya Bang Ruha dan Bang Ali ini, saya pastikan saya akan mengajak mereka berdua untuk masuk ke dalam kepengurusan kami di Karang Taruna Kelurahan Kalisari. Lalu mudah-mudahan visi dan misi saya ini bisa berjalan dengan baik. Saya juga mohon doa dan restu dari teman-teman kawan-kawan seperjuangan semuanya, bahwasanya hati saya ini hanya untuk ingin, karena Karang Taruna ini nggak ada gajinya kalau semuanya, jadi nggak ada yang perlu diperdebatkan mati-matian untuk hanya sebuah jabatan, nggak ada yang perlu diperdebatkan. Saya hanya, hati saya ingin bahwasanya keluar dari saya kuliah, saya turun ke masyarakat Kalisari, saya ingin berguna aja untuk masyarakat. Intinya hanya itu doang, itu aja. Lalu yang terakhir, saya ingin mengajak seluruh pemuda Kalisari yang ingin bergabung dengan kami di Karang Taruna Kalisari. Kita bangun Kalisari lebih baik, kita punya wadah di SKKT, kita kembalikan fungsinya lagi SKKT sebagaimana fungsinya, tempatnya kumpul anak muda, bukan di coffee shop, bukan di warkop, tapi di SKKT tempat kumpul kita. Lalu kita harus bikin identitas Kalisari. Bahwasanya tadi saya bilang di awal, kalau Condet punya Konsalak, di Depok ada Bimbing, Kalisari punya Gentong, yang kita harus bikin monumennya, kita bikin bareng-bareng bersama. Yang dananya kita coba usahakan bagaimana caranya Kalisari punya identitas yang kuat, bukan hanya tawuran dan narkobanya aja yang didepankan. Lalu saya juga ingin mengajak dari pihak kelurahan, Bapak RW, Karang Taruna Kecamatan, dan maupun dari RMK dan tokoh-tokoh masyarakat semuanya untuk bimbing saya juga dan kami untuk bisa jadi lebih baik, karena saya yakin pasti ada mimpi-mimpi dari para pemangku jabatan atau tokoh masyarakat yang punya harapan untuk para pemuda. Cuman karena memang saat ini belum ada wadahnya dan belum ada mungkin pemudanya yang sadar, tapi kami sadar Bu, kami siap untuk sharing tentang bagaimana caranya kita bangun Kalisari lebih baik. Oke, mungkin itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Tuhan, yang salah datangnya dari saya pribadi. Saya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh calon yang ada pada hari ini, dan juga terima kasih kepada steering committee. Kita akan melanjutkan acara yang kembali. Bapak, Ibu, dan pemuda-pemudi yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan oleh Ibu Lurah. Tapi karena berhalangan hadir pada hari ini, akan diwakili oleh Ibu Saparani Kasih Desa Kelurahan Kalisari. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Masih malam ya? Belum pagi ya? Yang terhormat Kasih Pemerintahan Bapak Denis, Bapak RW 02, KDM, para tokoh masyarakat yang hadir, rekan-rekan dari Karang Taruna Kecamatan Pasar Rebo, tadi mungkin juga ada dari kota ya, dari kota hadir, rekan teman-teman semua, Karang Taruna, pemuda-pemudi yang ada di Kelurahan Kalisari yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah
terselenggara pemilihan Karang Taruna Kelurahan Kalisari. Sebelumnya saya mohon izin mewakili Bu Lurah karena Bu Lurah sedang berhalangan hadir. Jadi beliau menitipkan salam kepada kita semua dan berpesan khususnya nih untuk pengurus nanti yang akan terbentuk, mudah-mudahan akan membawa Kalisari ini untuk lebih maju lagi. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih nih Bang Zaki, kegiatan pemilihan kali ini walaupun mungkin di awal ya lumayan ada beberapa kendala, akhirnya kegiatan ini bisa terselenggara juga. Tadi saya datang agak kaget juga nih, alhamdulillah ternyata antusias dari pemuda di Kalisari ini alhamdulillah ya cukup besar terkait dengan kegiatan pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan selamat untuk Bang Andre, Bang Dian ya, Bang Dian sebagai ketua terpilih kepengurusan Karang Taruna di Kelurahan Kalisari periode 2024-2029. Ini teman-teman gimana? Bang Dian tadi sudah pidato perdananya nih, bagus nggak? Keren? Semangat ya. Hari ini sudah pelantikan presiden di istana, di gedung MPR di Kalisari, kita pemilihan ketua Karang. Mudah-mudahan kegiatan kali ini bisa menjadi awal ya untuk kemajuan khususnya pemuda-pemuda yang ada di Kelurahan Kalisari. Kami dari kelurahan sangat berharap pemuda-pemuda di Kalisari ini bisa membantu untuk menyukseskan semua program pemerintah khususnya untuk pembangunan keluarga masyarakat di Kalisari. Karena mungkin selama ini saya baru pindah tidak di Kalisari, mungkin baru 10 bulan. Di awal-awal saya belum ketemu sama Karang Taruna Kelurahan, agak susah Pak Jaka saya ketemunya. Alhamdulillah mungkin Alhamdulillah pada bulan Oktober ini Kalisari sudah memiliki ketua terpilih. Kedepannya mohon izin Bang Dian mungkin untuk kepengurusan segera ditindaklanjuti untuk memilih anggota-anggotanya, dan juga setelah kepengurusan terpilih bisa disampaikan kepada kita untuk kita tindaklanjuti pembuatan SK. Mungkin untuk Kalisari kita Karang Taruna Unit sampai saat ini hanya ada 3 RW ya, 3 RW bukan? Kita di sini ada 10 RW, yang 7 RW kemana? Yang 7 RW belum aktif ya. Kemarin saya dapat informasi dari Pak RW 5, insya Allah mungkin nanti dari RW 5 mudah-mudahan Pak Denis nanti juga akan membentuk ya kepengurusan, dibantu nanti untuk kata kelurahannya. Intinya saya berharap antara pihak kelurahan, pengurus kata kelurahan, kata unit RW, kita saling berkoordinasi, jangan sampai ada koordinasi yang terputus. Kami dari kelurahan berharapnya semua kegiatan yang ada nanti di tingkat wilayah selalu kelurahan terinfokan. Jangan sampai nanti Karang Taruna jalan sendiri, kalau ada apa-apa nanti pihak kelurahan ditanya kita tidak mengetahuinya. Dan juga untuk pihak kecamatan mohon bantuannya, mohon bimbingannya ya untuk Karang Taruna di kelurahan kita. Kita berharap semua kegiatan nanti yang kedepannya itu banyak inovasi-inovasi ya dari pemuda-pemudi ini untuk kemajuan di Kelurahan Kalisari. Mungkin itu saja dari saya ucapkan selamat untuk ketua terpilih Bang Dian. Mudah-mudahan kedepannya bisa bersama teman-teman seluruh pemuda-pemudi di Kalisari ini membawa kemajuan untuk Kalisari kedepannya. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah simbolis. Pemberian simbolis. Ada kesalahan. Selanjutnya adalah sambutan oleh tokoh masyarakat kepada Bapak Haji Buhori. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la haula wa la quwwata illa billah. Ba'du, yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan organisasi Ibu beserta Pak dan saya, adik-adik dan teman-teman yang dari kecamatan dan seluruh warga masyarakat Langhai di Aula Kelurahan Langhai. Suatu kehormatan saya diberikan waktu untuk menyampaikan ada kesempatan anak saya menjadi Ketua Pemuda Republik Kelurahan Langhai. Kenalkan dulu barangkali banyak yang belum kenal. Saya juga mantan Ketua Karang Taruna Kelurahan Langhai. Karena periodenya lama sekali, dari tahun 83 sampai 88. Pajakannya sampai saya, sampai sekarang gitu. Kemudian saya juga pernah jadi ketua RT, lama sekali, 20 tahun ketua RT. Kemudian RW itu saya satu periode karena saya kena peraturan gubernur, karena saya adalah pegawai gubernur dari DKI, sehingga saya kena peraturan mengenai bahwa karyawan DKI itu tidak dibenarkan dan menjadi sehingga saya satu periode. Bangga saya sekali kepada adik saya Debian yang dan dua rekannya yang mau mencalonkan diri untuk menjadi seorang pemimpin pemuda di Kelurahan Kalisari. Tadi menanyakan tentang karakteristik Kelurahan Kalisari. Kalisari itu kalau tadi disebutkan bahwa di Condet itu ada salah atau di daerah ini itu ada keliling, di Kalisari itu yang kena pasti ada Jawara yang Kalisari. Kalisari itu Jawara itu wilayah Jakarta Timur, khususnya dari Kecamatan Pasar Politik. Jawaranya dari Kalisari. Main pukulan silatnya Beksi dan Supri itu ada di Kalisari. Beksi, Tingkir itu ada di Kalisari. Dan beberapa turunan-turunan lagi masih ada. Kalau mau belajar nanti ditingkatkan tentang kebudayaan menyangkut tentang Perda berapa? Perda 5 tahun 2015 tentang Perda 4 tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Itu ada di sana tentang main pukulan. Nah itu nanti kalau memang diberikan ciri di Kalisari bisa tuh. Artinya satu ciri karakteristik di Kelurahan Kalisari itu main pukulan, bukan gentong, tapi main pukulan. Kemudian beberapa juga yang menjadi ciri khas di Kelurahan Kalisari ini, kalau Jakarta ini merupakan aluvial Gunung Gede, Gunung Pangrango menuju kota Jakarta, Kalisari ini adalah penghubungnya kota Jakarta. Jadi tidak dikenal banjir di Kalisari manakala seluruh aliran-aliran sungai itu diperbaiki secara bagus. Di punggungnya Jakarta itu, ya kan? Dan dia masuk dari Malukis sebelum dari sana masuknya Kalisari. Kalau kita baca buka-buka itu sejarah Kalisari, dulu bukan Kalisari namanya, Kalimati. Kalimati itu bukan Kalimati, Kalimat satu. Ada orang bacanya Kalimati, Kalimat satu. Kalimat satu itu adalah syahadat. Jadi syahadat, kalimat syahadat. Kemudian tapi itu maknanya Kalimati, jadi Kalimati.
Kemudian generasi Kalisari itu kita nggak boleh. Dia tentang mengenal tentang Kalisari maksud saya. Jadi generasi saya itu, generasi kemudian saya cari-cari karena namanya Kalimati, yang mana Kalimati? Tapi ada sebagian orang tua mengatakan bahwa Kalimati itu adalah perbatasan yang Kober itu, yang Kober berbatasan dengan Yontap 7 miliar itu ada kali di situ, yang sekarang Kober bagian Pasir Gunung Selatan. Itu ada kalimat, kalinya mati di situ. Tapi ada juga yang mengatakan kalimat itu kalimat satu. Itu lebih cenderung kepada arah sana. Banyak sejarahnya tentang Kalisari. Jadi kalau menceritakan tentang ikonnya, tentang cirinya, jadi silat. Silat ada beberapa aliran, tapi di sini yang dipakai adalah cingkring, ada juga sebenarnya deteksi. Itu nanti yang menjadi apa namanya, bisa juga digalakkan oleh adik-adik Karang Taruna mengenai budaya. Tapi tadi sudah disampaikan sama Ibu kita dari kelurahan, harus terjadi apapun yang dilakukan oleh adik-adik Karang Taruna nanti harus terjadi dengan aparat kelurahan, dengan kakak-kakaknya di kecamatan mungkin tadi yang ada di Bogor. Itu jadi saya ini yang pernah menjadi ketua Karang Taruna Kalisari, pasti saya akan bersinergi dengan teman-teman yang ada adik-adik saya yang ada di wadahnya yang ada di wadah tempat bersatunya anak muda. Jadi nanti kalau yang boleh dikenal yang namanya geng Amerika, pernah dengar tak geng Amerika? Saya pernah berdiri, saya lagi di kota, saya bertanya, tinggal di mana? Tinggal di Kalisari. Apa? Kalau geng Amerika itu, pernah dengar kan? Amerika itu jadi singkatan, jalannya dari situ. Anak Merdeka Kalisari. Geng Amerika, anak Merdeka Kalisari. Gak tahunya saya pernah. Saya pulang tugas dari malam jam 1 saya pulang tugas, jadi dia hadang mobil saya, dia hadang mobil saya pakai pulang panjang. Saya tahu dia lahirnya dia, saya tahu lahirnya itu anak yang cegah saya tahu, saya ngomongin dia lahirnya bapaknya saya tahu kan. Akhirnya saya tanya, panggil tahu nggak, saya nggak kenal kan. Akhirnya saya panggil orang tuanya, cerita ya supaya ini nggak ketularan nih, dia nggak keluar. Nah akhirnya saya cerita sama orang tuanya setengah percaya. Akhirnya sampai kena kasus, ditahan sama pihak kepolisian. Karena saya waktu di situ nggak bisa mengurusnya, sampai beberapa bulan bisa dikeluarkan. Artinya kita jangan sampai segitu lagi. Jadi geng Amerika itu adalah suatu citra yang buruk buat masyarakat Kalisari. Adik-adik remaja, nah ke depan ini jangan lagi ada itu. Saya sendiri tadi nggak paham geng Amerika itu apa. Amerika merdeka Kalisari itu luar biasa itu. Kemudian operasionalnya sampai mana? Sampai rambutan. Operasionalnya buruk. Jadi cuma kalau panjang itu capek-capek. Ada yang meninggal juga. Nah itu anak kita. Anak-anak kita dan saya bertanya siapa dia, lahirnya di mana, bapaknya siapa. Gitu kan? Akhirnya kita panggil bapaknya, kita bisa tolong-tolong, kita nggak bisa tolong. Jadi yang begitulah. Kita tidak mau adik-adik kita di depan yang ada di sini punya kegiatan seperti itu. Dan mari ada wadahnya, ada tempat berhimpunnya, namanya Karang Taruna berhimpunnya anak-anak muda untuk melakukan aktivitas yang positif. Apalagi sekarang ini sudah pemerintah itu sudah sangat peduli terhadap kita. Kalau nggak salah Pergub 81 itu, Pergub 81 tanya sama kakak kita Pergub 81 tahun 2021, kalau nggak salah tentang pemberdayaan Karang Taruna, kalau saya nggak salah, kalau saya nggak salah itu. Mudah-mudahan karena memang pemerintah sangat peduli terhadap kaum muda dan itu masuk dalam program-program yang ada bapak-bapak kita di DPRD ini. Mempersiapkan supaya bagaimana anak-anak pemuda itu berjalan kegiatannya dibantu oleh bapak-bapak kita yang di DPRD untuk hal-hal yang menyangkut kegiatan adik-adik Karang Taruna. Saya kira itu nanti insya Allah kita bisa bersilaturahim terus, bisa bersinergi terus supaya kita bisa membangun Kalisari sebagaimana mestinya. Demikian, saya maaf pada dan kepada yang ada di sini. Demikian wallahul a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Haji Bukhari. Kita sudah dengar ya tadi ya, teman-teman. Mudah-mudahan setelah pemilihan Karang Taruna ini, Karang Taruna Kelurahan Kalisari terbentuk, akan menjadi maju lagi pemudanya ya. Dan jangan sungkan untuk teman-teman yang mau ikut gabung ke Karang Taruna Kalisari, silakan.
Bapak, Ibu, dan pemuda-pemudi yang berbahagia, acara demi acara telah selesai. Sampailah kita di penghujung acara. Dan kami ucapkan selamat kepada calon yang terpilih. Semoga kepada ketua yang baru terpilih amanah dan menjadikan Karang Taruna Kelurahan Kalisari semakin aktif dan berguna bagi para pemuda. Dan selanjutnya penyerahan bendera Karang Taruna secara simbolis dari SD kepada ketua terpilih. Untuk SD dan ketua terpilih dimohon maju ke depan. Untuk Amila bisa menyerahkan. Kedua, tepuk tangannya teman-teman. Baik, tak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi pada acara hari ini. Ibu Kasih Kesra, Bapak Denis, dan Bapak-Bapak yang terhormat. Mari kita tutup acara ini dengan membaca surat yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Zamzami. Bapak Ustadz Zamzami dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khususnya kita berterima Allah SWT yang pada malam hari ini kita sama-sama telah menyaksikan masalah warga Taruna Kalisari untuk menuju ketua Karang Taruna Kalisari. Alhamdulillah pada malam hari ini kita terpilih dari Janto, semoga bisa amanah, dia bisa menyatukan seluruh kajian yang ada di Kalisari. Bapak, Ibu, Karang Taruna semua yang hadir pada malam hari ini, mari sama kita berdoa memohon kepada Allah Yang Maha Kuasa, kiranya Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, selalu memberikan petunjuknya, hidayahnya kepada kita, dan kita sebagai manusia yang lemah, tentu banyak salah, dan kita selalu banyak istighfar kepada Allah Taala, dan kita awali membaca surat Al-Fatihah, ada hadirin salihah, wala hadirin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Warfa'na yadayni warfa'na yarabi Allah bihaqqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya tarikatan ya kasratan ya kan ويا دافع البلد الله ويا دافع البلد الرحمن ويا دافع البلد الرحمن والله بها والله بها والله بحسن الخاتمة رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan. Baiklah, selanjutnya mewakili seluruh panitia kami mengucapkan apabila ada hal-hal yang terlalu. Nama saya Jaskari Pranata. Saya Rian Tandina. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng. Yang muda-muda boleh dibawa, yang muda-muda. Pemuda-pemuda.
Ke depan masih kosong depan. Depan kosong. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Gaya bebas. Tiga. Video dulu. Ini karakter Kalisari apa kita teriaknya nih? Biar kompak nih. Karakter Kalisari kita teriaknya apa nih? Biar kompak. Jaya apa? Sukses ya? Sukses, oke. Hitung ya. Satu, dua, tiga. Sekarang